Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rinda sebagai dosen pengampu MPSB dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua pada siang hari ini walaupun tidak bertemu secara tatap muka langsung, setidaknya kita bisa melakukan perkuliahan online seperti biasa dikarenakan masih ada pandemi COVID. Langsung saja, saya di sini bersama dua rekan saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, tentang memahami segmen dan target pasar. Yang pertama ada Mbak Novita Wahyu Lestari sebagai pemateri 1, yang kedua ada Mbak Nadifatul Zulfa sebagai pemateri 2, dan saya sendiri Febrian Firmansyah sebagai moderator. Langsung saja untuk pemateri 1 saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Febrian atas waktunya. Yang selanjutnya yaitu adapun pembahasan materi manajemen pemasaran syariah. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai segmentasi pasar dan juga target pasar. Untuk materi yang pertama yaitu ada pengertian segmen pasar. Pengertian segmentasi sendiri adalah menentukan target dari suatu kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Sedangkan pengertian segmentasi pasar adalah kegiatan membagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Dari pengertian segmentasi pasar, kemudian tujuan segmentasi pasar sendiri yaitu untuk membuat para pemasar mampu menyelesaikan bauran pemasaran guna memenuhi kebutuhan satu atau lebih segmen pasar tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada dasar segmentasi. Menurut Kotler, ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Konsumen karakteristik, yang merupakan variabel utama dalam segmentasi konsumen karakteristik terdiri dari A. Segmentasi geografi, B. Demografi segmentasi, C. Psikografi segmentasi, dan yang terakhir D. Segmentasi tingkah laku. Yang kedua ada consumer respon, yang terdiri dari benefit segmentasi, yaitu pengelompokan yang didasarkan kepada manfaat yang diharapkan konsumen dari suatu produk atau jasa saat pemakaian dan brand atau merek. Materi yang selanjutnya yaitu C, ada peran segmentasi. Peran segmentasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Yang kedua yaitu segmentasi merupakan dasar untuk menentukan komponen-komponen strategi. Dan yang terakhir, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut yang unik dan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadifatul Zulfa. Prosedur dan proses segmentasi pasar. Survey stage merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group, discussion, atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen. Kemudian analisis stage merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Kemudian profiling stage merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing kluster yang terbentuk. Manfaat segmentasi. Yang pertama, designing responsive product to meet the needs of the marketplace. Melalui penelitian preferensi konsumen, perusahaan berjalan ke arah penyelesaian konsep marketing, yaitu kepuasan konsumen yang akan membawa keuntungan. Yang kedua, determining effective and cost-efficient promotional strategies. Segmentasi sebagai alat perencanaan merupakan alat identifikasi dan analisa yang berharga untuk mengembangkan communication mix, sehingga dapat dipilih alat promosi yang sesuai untuk menargetkan pada media yang tepat. Kemudian yang ketiga, evaluating market competition, in particular the company's market position. Riset segmentasi menyediakan competitive intelligence
Synonyms untuk mengakses dan membandingkan perusahaan agar sesuai dengan standar. Yang keempat, providing insight on present marketing strategies. Segmentasi sangat penting untuk melakukan evaluasi secara periodik terhadap marketing strategi perusahaan saat ini dengan cara memanfaatkan peluang baru dan menghindarkan dari adanya potensi terhadap ancaman. Kemudian target pasar atau targeting. Target pasar adalah kelompok konsumen yang memiliki ciri-ciri atau sifat hampir sama yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran. Target pasar menghendaki 3 langkah utama. Yang pertama yaitu sasaran segmentasi pasar, yaitu tindakan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli atau nasabah yang mungkin memerlukan produk bauran pemasaran berbeda. Yang kedua, menetapkan pasar sasaran, yaitu tindakan mengevaluasi dan menyeleksi satu atau lebih segmen pasar yang hendak dimasuki. Yang ketiga, penempatan produk, yaitu tindakan merumuskan penentuan posisi bersaing untuk produk dan bauran pemasaran secara terperinci. Penetapan target pasar. Yang pertama, diferensiasi segmen, bidang usaha yang membedakan segmen pasar. Untuk tiap segmen yang berbeda pula disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen dan memberikan berbagai varian dari produk yang ditawarkan. Yang kedua, undiferensiasi segmen, bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar. Yang ketiga, concentrate marketing, spesifikasi usaha yang maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia. Yang keempat, market coverage strategy, merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan sistem membership serta produk tidak dijual bebas, sehingga dapat memudahkan konsumen dan produsen. Selanjutnya yaitu target pasar. Target pasar sendiri ialah perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi suatu perusahaan. Yang kedua ada bahwa strategi targeting itu harus didasarkan pada keuntungan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif sendiri ialah merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan memiliki kekuatan dan keahlian yang memadai untuk menguasai segmen pasar yang dipilih, sehingga memberikan value sendiri bagi konsumen. Yang ketiga ada bahwa segmen pasar yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan perusahaan. Di sini perusahaan harus mempertimbangkan situasi persaingan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik targeting suatu perusahaan. Mungkin itu saja sedikit materi dari kami kelompok 9 tentang segmen dan target pasar. Apabila dari para audien ada yang belum paham tentang materi yang kami bacakan dari kelompok kami, bisa untuk bertanya dengan menyebutkan nama dan NIM. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.